Halo semuanya, selamat siang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang populasi sampel dan sampling. Perkenalkan, nama saya Regina Marina Sudabutar dengan NIM 1020250016 dengan dosen Ibu Pemalida Simbolon SKM MKM. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas biostatistika. Pengertian populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Misalnya, akan melakukan kuantitas penelitian di sekolah X, maka sekolah X ini merupakan populasi. Sekolah X mempunyai sejumlah orang ataupun objek dan objek yang lain. Hal ini berarti populasi dalam jumlah ataupun kuantitas. Jenis populasi yang umum, yaitu populasi terbatas. Populasi terbatas adalah populasi yang jumlahnya terbatas dan bisa diketahui secara pasti. Populasi terbatas biasanya digunakan pada penelitian yang mengambil sampel dari kelompok yang mempunyai kriteria tertentu. Pada populasi terbatas, peneliti dapat mengetahui dengan pasti jumlah dan karakteristik dari seluruh populasi. Selanjutnya, populasi tak terbatas. Populasi tak terbatas adalah populasi yang jumlahnya tidak bisa diketahui secara pasti dan cenderung tak terbatas. Populasi tak terbatas digunakan pada penelitian yang berfokus pada kelompok yang besar dan terus bertambah, misalnya penduduk di suatu negara ataupun pengunjung di sebuah situs web. Selanjutnya, contoh menentukan ukuran sampel. Akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tertentu. Kelompok masyarakat itu terdiri dari 100.000 orang yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu lulusan S1 sama dengan 50 orang, sarjana muda sama dengan 300 orang, SMK sama dengan 500 orang, SMP sama dengan 100 orang, SD sama dengan 50 orang, ataupun populasi berstrata. Bila jumlah populasi 1.000, kesalahan 5%, maka jumlahnya sampelnya 258. Karena populasi berstrata, maka sampelnya juga berstrata. Stratanya ditentukan menurut jenjang pendidikan. Cara mengambil anggota sampel. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Cara demikian sering disebut dengan random sampling atau cara pengambilan sampel secara acak. Karena teknik pengambilan sampel adalah random, maka setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Untuk contoh di atas, peluang setiap anggota populasi sama dengan 1/1000. Berarti demikian cara pengambilannya, bila nomor 1 telah diambil, maka dikembalikan lagi. Kalau tidak dikembalikan, peluangnya menjadi tidak sama lagi. Misalnya nomor pertama tidak dikembalikan lagi, maka peluang berikutnya menjadi 1/1000 sampai 1 sama dengan 1/900. Peluang akan semakin besar bila yang telah diambil tidak dikembalikan. Pengertian sampling. Apa sih itu sampling? Sampling adalah cara pengumpulan data kalau hanya elemen sampel yang diteliti, tidak seluruh populasi. Hasilnya merupakan data perkiraan ataupun estimasi menurut Supranto pada tahun 2004. Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi. Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh dalam pengambilan sampel, agar diperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan subjek penelitian. Alasan pemilihan sampel. Yang pertama, adanya populasi yang sangat besar.
Contohnya, sebuah studi ingin menganalisis kelengkapan rekam medis dari semua pasien rawat inap di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Mengingat jumlah pasien yang sangat besar, peneliti akan memilih sampel, misalnya beberapa rumah sakit dari beberapa wilayah, daripada memeriksa seluruh populasi. Yang kedua, homogenitas. Contohnya, jika peneliti ingin mengetahui jenis kelamin pasien yang menjalani operasi katarak di satu rumah sakit tertentu, dan diasumsikan bahwa karakteristik diagnografis pasien yang menjalani prosedur serupa di fasilitas tersebut relatif seragam, maka pengambilan sampel dapat dilakukan untuk mewakili populasi tersebut. Yang ketiga, penarikan sampel menghemat biaya dan waktu. Contohnya, meneliti kelengkapan dokumen rekam medis rawat inap secara manual untuk ribuan pasien membutuhkan biaya besar dan membutuhkan waktu yang lama. Pengambilan sampel yang representasi meningkatkan peneliti mendapatkan hasil yang valid dengan sumber daya yang lebih efisien. Yang keempat, ketelitian ataupun ketepatan pengukuran. Contohnya dalam studi kelengkapan pengisian formulir rekam medis, auditor dapat lebih teliti memeriksa 100 sampel berkas secara mendalam daripada memeriksa ribuan berkas secara cepat dan dangkal, sehingga menghasilkan data audit yang lebih akurat. Karakteristik sampel yang baik. Yang pertama, dapat menghasilkan gambaran karakter populasi yang tepat. Contohnya dalam penelitian tentang kelengkapan pengisian rekam medis pasien rawat inap di suatu rumah sakit, sampel diambil secara acak proporsional dari berbagai perspektif dalam berbagai bangsal penyakit dalam, bedah, anak, dan lain-lain untuk menentukan sampel mencerminkan karakteristik populasi pasien secara keseluruhan. Hal ini membantu agar hasil analisis kelengkapan rekam medis tidak bias yang dapat digeneralisasikan ke seluruh rumah sakit. Yang kedua, dalam menentukan presisi ataupun ketepatan hasil penelitian dengan menentukan standar deviasi dari taksiran yang diperoleh. Contohnya, setelah mengambil sampel rekam medis, peneliti menghitung tingkat kelengkapan dan standar deviasi dan data yang menunjukkan bahwa hasil penelitian mengenai tingkat kelengkapan tersebut presisi atau konsisten memberikan keyakinan lebih tinggi terhadap estimasi yang diperoleh. Yang ketiga, sederhana, mudah dilaksanakan. Contohnya, pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling, pengambilan sampel acak sederhana, dan daftar nomor rekam medis yang tersedia secara digital. Metode ini relatif mudah diimplementasikan dan tidak memerlukan prosedur yang rumit dibandingkan metode sampling berbasis yang kompleks, sehingga efisien dalam pelaksanaannya. Yang keempat, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang efisien. Contohnya, peneliti menggunakan sampel rekam medis yang sudah ada ataupun data sekunder untuk berbagai tujuan penelitian, misalnya untuk menganalisis penyakit, pengobatan, dan tindakan medis yang diberikan. Dengan memanfaatkan data yang sudah tersedia, ini peneliti mengelola banyak informasi penting tanpa perlu mengeluarkan biaya besar untuk pengumpulan data primer baru, sehingga biayanya efisien. Faktor yang memperoleh penetapan jumlah sampel yang baik. Yang pertama, bentuk parameter. Bentuk parameter yang menjadi tolak ukur analisis dalam arti apakah tujuan penelitian ini untuk menaksir rata-rata, presentase, ataupun menguji kebermaknaan hipotesis. Yang kedua, tipe sampling. Tipe sampling apakah simple random sampling, stratified random sampling, ataupun yang lainnya. Tipe sampling ini berkaitan dengan penentuan rumus-rumus yang harus dipakai untuk memperoleh ukuran sampel
dan yang lain. Dan yang terakhir, variabilitas variabel yang diteliti. Variabilitas variabel yang diteliti ataupun keseragaman variabel yang diteliti makin heterogen ataupun makin tidak seragam, variabel yang diteliti makin besar ukuran sampel minimal. Setelah kita ke materi, kita lanjut saja ke latihan soal. Soal yang pertama, seorang peneliti ingin meneliti kelengkapan rekam medis pasien rawat inap di seluruh Indonesia selama 10 tahun terakhir. Karena jumlah data yang sangat besar serta keterbatasan waktu dan biaya, peneliti hanya mengambil beberapa rumah sakit dari berbagai wilayah sebagai sampel penelitian. Alasan yang paling tepat dari penggunaan sampling pada kasus tersebut adalah A. Populasi bersifat homogen, B. Sampling menghasilkan data yang pasti akurat, C. Populasi terlalu kecil untuk diteliti seluruhnya, D. Populasi sangat besar sehingga tidak mungkin diteliti seluruhnya, E. Sampling hanya digunakan untuk penelitian sederhana. Kita lanjut saja ke pembahasan. Jawaban adalah D, yaitu populasi sangat besar sehingga tidak mungkin diteliti seluruhnya. Pembahasan. Kasus ini menggambarkan kondisi di mana populasi penelitian sangat luas, mencakup seluruh pasien rawat inap di Indonesia dalam rentang waktu panjang. Jumlah tersebut secara realistis tidak mungkin dijangkau sepenuhnya karena keterbatasan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan juga biaya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sampling sebagai solusi praktis untuk memperoleh gambaran populasi melalui sebagian data yang dianggap mewakili. Dalam konteks ini, sampling bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan metodologis agar penelitian tetap dapat dilakukan secara efisien tanpa kehilangan makna dari hasil penelitian. Soal yang kedua, dalam suatu audit rekam medis, seorang auditor memutuskan untuk meneliti 100 berkas secara mendalam dibandingkan memeriksa ribuan berkas secara cepat dan umum. Keputusan tersebut paling tepat menggambarkan prinsip A. Homogenitas populasi, B. Efisiensi biaya penelitian, C. Ketelitian ataupun ketepatan pengukuran, D. Kemudahan pelaksanaan sampling, dan E. Variabilitas data rendah. Kita lanjut saja ke pembahasan. Jawabannya adalah C, yaitu kemudahan pelaksanaan sampling. Mengapa pembahasannya? Keputusan auditor menunjukkan bahwa kualitas pengukuran lebih diutamakan dibandingkan kualitas data. Dengan jumlah sampel yang lebih sedikit, auditor memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan secara lebih rinci dan teliti pada setiap berkas. Hal ini meningkatkan akurasi dan kedalaman hasil audit dibandingkan jika seluruh populasi diperiksa secara tepat, cepat namun tidak dangkal. Prinsip ini menekankan bahwa dalam penelitian, ketelitian seringkali lebih penting daripada jumlah data yang benar, tapi kurang dianalisis secara mendalam. Soal yang ketiga, seorang peneliti mengambil sampel rekam medis dari berbagai bangsal penyakit dalam, bedah, dan juga anak. Secara proporsional, agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi seluruh pasien di rumah sakit, karakteristik utama sampel yang ditunjukkan dalam kasus tersebut adalah A. Mudah dilaksanakan, B. Biaya penelitian rendah, C. Variabilitas rendah, D. Mewakili karakteristik populasi, E. Tidak memerlukan kerangka sampling. Pembahasan. Jawabannya adalah D, mewakili karakteristik populasi. Mengapa? Karena pengambilan sampel dari berbagai bangsal secara proporsional menunjukkan upaya peneliti untuk memastikan bahwa sekelompok kelompok dalam populasi terwakili dengan baik. Dengan demikian, sampel yang diperoleh mencerminkan distribusi dan karakteristik populasi sebenarnya. Hal ini sangat penting agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara tepat. Sampel yang representatif akan mengurangi bias dan meningkatkan validitas hasil penelitian, terutama ketika populasi memiliki keragaman karakteristik. Akhirnya kita sudah sampai di ujung slide. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.